Kalau arti pencak silat dari Mancilan itu, gerakan pencak Mancilan itu dinamakan pencak buntu. Buntu itu artinya yaitu bangkit lah. Jadi menyuruh bangkit semua masyarakat yang ada umumnya gitu, untuk itu melabui penjajah agar kita ini ada greget untuk melawan dengan adanya penjajah pada waktu itu. Pencaksilat Mancilan ini memang dari tinggalan nenek moyang kita, gitu, dari zaman dahulu. Makanya untuk sekarang ini dilestarikan, anak-anak semuanya itu senang belajar. Di samping itu ya memang sudah masanya, walaupun lewat pendidikan sekolah SD, SMP, anak ada silatnya. Jadi semuanya itu anak-anak sekolah-sekolah itu banyak sekali belajar kemancilan itu tentang mengenai silat ini. Kalau tidak dilestarikan mulai kecil, kalau tidak ditanamkan, jangan dikhawatirkan akan khawatir hilang. Gitu, khawatir hilang dengan adanya pencaksilat ciri khas terutama di negara kita ini. Jadi kita ini memang harus tetap dilestarikan pencak itu. Pada umumnya itu yang paling ditakuti terutama dengan adanya jurus-jurusnya. Ya, jurus seperti mematikan, ada jurus, ya banyak jurus itu. Dan lagi dianggap kepada orang lain Mancilan itu tidak lombo gitu loh. Padahal ya tidak sampai seperti itu, namanya olahraga. Namanya olahraga ya biasa-biasa saja gitu kan. Ya kalau uragan itu kalau zaman dulu, sekarang ya ada yang tua-tua, kalau anak-anak ya mungkin kan. Gitu. Dan kalau uragan itu termasuk itu namanya termasuk mengistiqomahkan dengan adanya wirid-wirid yang punya. Jadi kita ini istilahnya itu kalau sudah sholat, kita ini membaca gini itu termasuk ada kaitannya dengan wiridan kaluragan itu. Jadi istilahnya tidak lamcing gitu loh. Desa Mancilan ini sebelum menjadi Desa Mancilan ya tadi itu ada orang yang masuk. Padahal orang itu sudah dipenggal, tidak boleh masuk, tetapi masuk saja. Mungkin mereka itu punya ilmu, nah gitu. Ternyata masuk di sini itu lolos, tidak ada apa-apa. Sedangkan mereka itu keluar bisa cerita. Kalau di dalam alas ini ada hewan, terutama binatang buas, termasuk harimau, ular, dan lain-lain itu ada gitu. Sehingga dia itu dibawa ke pendopo, istilahnya pada waktu itu dikasih hadiah. Dikasih hadiah tanah, disuruh menempati di Mancilan ini. Tapi ini masih belum pada waktu itu. Setelah belum itu. Nah, akhirnya bisa menempati, saudara-saudara diambil semua, disuruh ke sini, disuruh bareng dia itu untuk menempati rumah-rumah itu, gitu. Akhirnya berturun-turun itu. Nah, pada waktu itu ada pondok, membuat masjid, membuat pondok di Mancilan terutama itu ada pondok dua. Ada pondok dua, yang satu di sebelah timur, yang satu di sebelah barat. Kalau yang di sebelah barat itu yang diasuh oleh Kiai Haji Ma'ruf. Haji Ma'ruf yang sekarang menjadi MI itu. Gitu. Yang di sebelah timur diasuh oleh Yai Manap. Sekarang dibuka masjid gitu, cuma sekarang pondoknya tidak ada, mau merintis lagi rupanya gitu. Nah itu terdirilah di situ itu merupakan Pugandring, santri-santri yang ada di sebelah timur. Ya, dipanggil semua santri-santrinya itu, ada yang dari Banten, ada yang dari mana itu. Nah itu kumpul Pekalongan, kumpul semuanya itu dimintai, kamu punya silat apa?
saya punya silat ini, saya punya silat ini, ada yang dari Cimande, ada yang macam-macam. Akhirnya dikumpulkan jadi satu di situ, dibuatlah menyusun jurus pencak manjilan. Pencak manjilan dinamakan pencak kuntu. Akhirnya terus Yai Manap itu memimpin sampai beberapa tahun. Mereka itu artinya sudah ada, diganti oleh Yai Darkasi. Yai Darkasi memimpin pencaksilat sampai beberapa tahun. Akhirnya dilimpahkan lagi kepada Bapak Fakih dengan Bapak Malik. Jadi ada pencak dua. Setelahnya Bapak Darkasi, pencak wetan dengan pencak kulon sama-sama manjilan itu. Yang satu wetan yang sebelah timur itu dinamakan pencak P3M, Persatuan Pencak Pusaka Manjilan. Yang sebelah barat itu dinamakan pencak POM, yaitu pencak olahraga manjilan atau pencak untung Jiropati Manjilan itu. Takkan POM kan itu. Nah akhirnya ya sama-sama berjalan, sama-sama rame, bersaing gitu. Ya namanya bersaing ya mesti ada saja keributan sedikit-sedikit gitu kan. Cuma ini semuanya saudara semua. Karena ponakannya di sini pamannya gitu. Jadi terus lama yang meninggal dulu Bapak Malik itu pimpinan pencak POM Manjilan yang ada di sebelah barat, meninggal. Mereka tidak punya anak, tidak rabi pernah rabi, tidak lama, tidak jadi tidak punya keturunan. Lama-lama lagi yang sana meninggal, Pak Fakih Abdurrahman itu meninggal. Sana punya anak namanya Pak Khalil, Pak Khotib, punya anak Siti Khadijah sama Halimah itu ada. Jadi ada yang meneruskan gitu Mas. Terus. Akhirnya setelah sama-sama meninggal, anggota sama anggota ini rerembuk. Pemuka sama muka ya boleh enak dilebur pencak ini dijadikan satu saja. Jadi tidak ada pencak kulon, tidak ada pencak timur, barat tidak ada gitu. Nah, akhirnya dikembalikan lagi dengan pencak nama kuno asalnya Kuntu. Gitu. Dulu pertama membuat pencak Kuntu, terus pecah jadi dua jadi P3M dengan POM. Setelah jadi satu dikembalikan kepada Kuntu lagi itu. Akhirnya sampai sekarang ini dipimpin oleh Pak Khalil. Sampai sekarang sampai Ibu Khairia ini itu anaknya. Wah, banyak Pak. Masih banyak. Soalnya kan setiap murid itu kalau sudah merasa pandai mendirikan sendiri di daerahnya. Kalau tidak salah ada 20 ranting lebih. Ada sampai ke Puspo ada itu banyak itu. Waduh, saya terjun dalam pencak silat itu mulai kecil. Memang ditekankan sama orang tua karena ya wajib kalau anaknya itu meneruskan perjuangan orang tua itu kan wajib. Jadi ya saya otomatis harus mau. Ayah saya bilang ini ya harus mau belajar silat. Sampai saya dewasa, maksud saya usia 17 ke atas lah ya. Itu mulai belajar untuk mendidik anak-anak di perguruan, maksudnya anak didik yang latihan di perguruan membantu ayah gitu. Ya sekitar berarti ya usia 17-an itu menginjak dewasa itu. Wah ya banyak memang ya dari ranting juga banyak yang datang ke sini dulu juga sampai sekarang gitu. Kalau ranting ke sini kadang kalau kepingin latihan bersama dengan pusat dan latihan misalnya
sabung, maaf lah seperti itu, kepingin mencoba gimana sih perkembangan ranting sama pusat, apa bedanya. Anak-anak itu kadang kepingin, ayo latihan bersama, kita adakan latihan bersama juga, ayo bareng-bareng untuk belajar silat di situ. Suka duka ya, sukanya itu ya seneng lah, mendidik tujuannya kan ibadah kita itu. Kita punya ilmu silat ya itu tujuannya ibadah lewat kesenian silat, itu aja yang penting. Suka dengan anak-anak itu senang, bareng-bareng itu senang, macam-macam anak-anak itu, ada yang A, ada yang B, ada yang C, ya yang penting kita arahkan lah, terutama mendidik akhlak moralnya itu yang utama, harus bagus. Kita selalu mengingatkan anak didik kita di sini maupun di ranting, jangan sampai nanti kalau sudah bermasyarakat jadi sok, mohon maaf, misalnya sok itu sombong dan sebagainya di kampungnya, jadi orang yang mohon maaf ya, misalnya kurang baik lah kelakuannya, itu terutama yang saya titipkan pada anak-anak. Terus dukanya kalau kita itu misalnya pas latihan masalah sarana, latihan pas tempatnya itu kurang memungkinkan, itu yang jadi waduh sumpek rasanya. Kalau melihat seperti itu, kasihan anak-anak kita yang begitu banyak latihan, kalau hari Minggu itu 80 ke atas, itu padahal kita itu di lembaga non formal ya, tapi sebisa segitu. Bukan anak di sekolah tambah, misalnya kan ada ngelatih di sekolah SMP 6, SMPI dan banyak sekali SMP 7 dan sebagainya. Misalnya ke sini semua tambah berapa jumlahnya. Itu enggak, khusus anak yang latihan di Mancilan saja. Itu. Nah itu kalau hujan, apalagi banjir, kan tempatnya di pinggir sungai. Nah itu banjir, wah nggak bisa dipakai. Akhirnya ke lapangan bom tempat festival kemarin, dan di depan sini dengan tendang-tendangannya, dengan targetnya atau sansaknya seperti itu. Harapan kami ya kepingin lah punya sarana yang baik, yang bagus kan gitu. Apalagi nanti bisa diplengseng. Atau dibikinkan gedung di sana buat latihan, wah luar biasa, terima kasih sekali saya kan gitu atas nama organisasi gitu. Pas latihan hal fatal sampai ndak ada, cuma cedera dikit ya pasti. Waktu itu kita memang latihannya kan mohon maaf, kita itu di tempat sana ya tanah alami lah, tempatnya alami sekali memang tanah. Lah itu kecekluk gitu loh mas. Nah atau kalau sampai patah ndak ada. Alhamdulillah kita ya selalu berdoa lah, juga sesepuh mendoakan mudah-mudahan anak didik yang latihan itu selamat, maupun waktu lomba kejuaraan, maupun mohon maaf karena di sini itu juga selain itu kita syiar agama namanya pencak tekdoran. Nah, ditanggap orang itu punya hajat, khitanan, atau pas kegiatan di pondok pesantren, pas intihan dan sebagainya, itu mintanya keselamatan aja wis, yang penting selamat. Nah itu kalau kepinginan kita nih ya supaya terus melestarikan, terus tetap ada sampai besok, dan ya yang jelas itu bagaimana enaknya yang sekiranya bisa maju gitu. Jadi tidak tetap gini-gini toh itu ya apa gitu. Akan banyak itu anak-anak itu. Harapan kami, pesan ke orang tua, monggo kita bareng-bareng untuk mengarahkan biar anak-anak kita selamat, apalagi zaman sekarang, zaman narkoba, zaman pergaulan bebas dan sebagainya. Itu harapan kami jangan sampai terjadi anak-anak yang generasi muda jangan sampai terjerumus ke situ. Ayo kita selamatkan semuanya, harapannya makanya kita dukung anak-anak waktunya latihan, misalnya tidak latihan, suruh latihan. Kalau sudah latihan di sini, kan otomatis selesainya capek, otomatis tidak akan keliaran main ke sana dan seperti itu. Nah, anak-anak sendiri waktu latihan juga kita ingatkan, terutama akhlaki, tidak boleh bantah sama orang tua, apalagi orang tua sampean yang dua-duanya itu. Ayah ibunya sampean, guru sampean. Guru itu yang dianggap ya guru semuanya, di sekolah, ngaji dan semuanya. Orang tua yang lebih besar dari sampean itu harus kita hormati. Nah itu yang penting ya, sampean ayo akhlaknya, kita bina itu akhlaknya. Nah prestasi juga kita harus tekan, latihannya ya perlu harus tekan terus.
Terus, kalau untuk prestasi Mas di sini itu misalnya ya sore jam latihan, malam ada tambahan lagi khusus anak yang akan siap bertanding. Itu